Hitler yang kita tahu dari abad pertengahan, dia tuh anti banget sama yang namanya kaum Yahudi. Nah, karena saking bencinya sampai-sampai dia tuh tega ngeberantas orang Yahudi. Dan itu dianggapnya sesuatu yang umum gitu cuy. Nah, menurut Hitler, kaum Yahudi itu dianggapnya licik, serakah, selalu hidup eksklusif, dan diduga bahwa banyak ancaman-ancaman pemberontakan di Eropa yang dipimpin sama orang-orang Yahudi pada masanya cuy. Oke cuy, balik lagi di channel gua, Fildy Story. Oke, di video sebelumnya kita sempat singgung sedikit tentang Adolf Hitler ya cuy. Dan sesuai dengan apa yang gue bilang di video sebelumnya, gue bakal bahas tokoh bersejarah yang satu ini. Nah, jadi sebenarnya siapakah Adolf Hitler ini? Dan gimana kisahnya? Kok bisa dia terkenal banget gitu? Oke, langsung aja kita bahas di Fildy Story. Jadi sebelum jauh masuk ke dalam ceritanya, gue jelasin dulu nih, apa sih diktator itu? Nah, jadi cuy, diktator itu merupakan kepala pemerintah atau penguasa suatu negara yang punya kekuasaan mutlak. Biasanya diperoleh pakai cara kekerasan atau juga pakai cara yang nggak demokratis. Bisa juga dibilang pakai cara kudeta gitu. Diktator itu identik sama penguasa yang kejam terhadap rakyatnya. Dan salah satu diktator yang paling kejam dan terkenal sadisnya adalah Adolf Hitler. Tapi bedanya Hitler justru kejam ke rakyat lain biar bisa ngejadiin rakyat yang masih satu ras sama dia, yaitu ras Arya, sebagai ras paling unggul di dunia gitu. Makanya dia ngebantai ras yang gak dia suka cuy. Mungkin sebagian besar Gen Alpha kurang paham atas hal ini, jadi gue bakal jelasin lagi. Jadi Adolf Hitler itu pemimpin yang punya pengaruh terbesar di eranya cuy. Nah, ada sedikit profil dan biodata singkat nih mengenai Adolf Hitler. Jadi tempat lahirnya tuh di kota Braunau am Inn, Austria Hungaria. Ya. Nah, tanggal wafatnya dia tuh wafat di 30 April 1945. Nah, tempat wafatnya itu di kota Berlin, Jerman. Pendidikan dia tuh menempuh pendidikan yang mana dia tuh menghadiri sekolah seni di Wina, tetapi kagak diterima. Nah, karirnya dia sebagai politisi, pemimpin partai Nazi, Kanselir Jerman pada tahun 1933 sampai 1945 dan sebagai Führer di Jerman. Nah, perannya dalam sejarah memimpin Jerman selama Perang Dunia Kedua, terlibat dalam Holocaust dan kebijakan ekspansionis yang menyebabkan konflik global. Nah, warisan yang udah ditinggalin yaitu adalah dikenal sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah. Diingat karena ideologi totaliter dan kekejaman yang dilakukan di bawah rezimnya. Dia lahir pada 20 April 1889 di sebuah kota kecil di Austria. Dia lahir dari pasangan Alois Hitler dan Clara Hitler. Diketahui kalau ayahnya ini adalah seorang pegawai bea cukai yang jabatan apa penghasilannya kurang lebih seperti orang tua pada umumnya cuy. Ayah Hitler ini juga nyaranin Hitler buat cari kerja yang lain, tapi si Hitler ini ogah cuy. Dia tetap teguh sama pendiriannya, yaitu jadi seniman, kalau enggak ya jadi pelukis gitu. Akhirnya pertengkaran antara anak dan bokap pecah di sini. Mereka hari-harinya jadi sering berantem, bahkan sampai di sekolah pun dia susah buat dibilangin sama gurunya. Bisa dibilang Hitler kecil ini emang anak yang bandel ya pada saat itu cuy. Padahal peraturan di sekolah itu ketat banget, tapi dia nggak peduli. Sampai-sampai gurunya tuh muji dia biar dia mau ngikutin peraturan di sekolahnya cuy. Nah, sampai di tahun terakhirnya dia sekolah, dia tetap ogah disuruh ngikutin ujian. Yang pada akhirnya dia kagak punya status riwayat pendidikan, atau kalau di negara kita itu disebutnya ijazah ya cuy. Jadi dari sini tuh udah mulai kelihatan tuh jiwa-jiwa barbarnya yang bisa jadi bukti kalau dia nggak punya rasa takut sama siapapun. Cukup ngeri juga ya jadi guru dia waktu itu. Oke, balik lagi ke topik. Nah, jadi cuy, setibanya tahun 1903 ayahnya meninggoy. Ya, karena dirasa orang yang selama ini ngekang dia udah nggak ada lagi yang ngatur-ngatur dia. Akhirnya dia bebas dah tuh, mau jadi apa aja yang dia suka. Nah, gak lama setelah itu Hitler mutusin buat pergi ke kota Wina buat ngejar mimpinya jadi seorang seniman.
Tapi kalau dipikir-pikir, waktu dia tahu bokapnya meninggal gitu, dia ada jiwa sedihnya kagak sih? Menurut kalian gimana coba? Coba yang tahu silahkan komen, oke? Setelah dia udah sampai ke Wina, justru dia ketiban kenyataan pahit yang mesti dia terima, cuy. Kenapa? Kok bisa dia ngalamin pengalaman pahit? Jadi gini ceritanya, cuy. Setibanya dia di sana, dia tuh niatnya ngedaftar sekolah. Lah nama sekolahnya tuh Academy of Fine Art. Dan di situ dia ditolak, alias nggak diterima buat ikutan jadi peserta didik di sekolah tersebut. Gimana nggak ditolak coba, ijazah aja nggak ada ya kan? Padahal fungsi utama ijazah itu sebagai dokumen resmi yang mesti diserahin buat menuhin persyaratan naik tingkatan sekolah. Nah akhirnya di situ dia mulai nyesel tuh, dia sampai bilang, waduh nyet, tahu gini fungsinya, kenapa gue gak kelarin kelulusan di sekolah gue dulu ya? Wah ya kurang lebih kayak gitu ya cuy pernyataan dia. Nah kesilan dia tuh nggak cuma sampai situ aja. Karena apa? Di tengah dia lagi kesel karena kagak diterima sekolah di sekolah yang dia pengen, ditambah lagi di tahun 1908 malah nyokapnya ikutan meninggal. Mana apes kagak keterima masuk akademi, ditinggal dunia sama nyokapnya. Udah tuh, udah pasti tinggal sebatang kara dia. Jadi makin kacau dah tuh hidupnya. Nah akhirnya dia marah, kecewa, malu sama dirinya sendiri. Pokoknya nyesek dah posisi jadi dia waktu itu. Kenapa keadaannya makin rumit aja, bejir, pusing gua. Dia bilang gitu kalau nggak salah ya. Nah setibanya di bulan November 1908, dia mutusin buat ngasingin dirinya ke Wina. Dia nggak mau tuh kontak-kontakan lagi sama saudara-saudaranya. Nah jadi demikianlah sedikit profil sama kisah dia waktu masih remaja cuy. Nah sekarang kita bahas nih kisah dia yang udah mulai jadi diktator. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan komen di bawah kalau kalian suka sama video pembahasan kali ini, biar channel ini makin berkembang dan terus ngasih informasi menarik buat kalian cuy. Hitler yang kita tahu dari abad pertengahan, dia tuh anti banget sama yang namanya kaum Yahudi. Nah karena saking bencinya sampai-sampai dia tuh tega ngeberantas orang Yahudi. Dan itu dianggapnya sesuatu yang umum gitu cuy. Nah menurut Hitler, kaum Yahudi itu dianggapnya licik, serakah, selalu hidup eksklusif, dan diduga bahwa banyak ancaman-ancaman pemberontakan di Eropa yang dipimpin sama orang-orang Yahudi pada masanya cuy. Balik lagi ke pengasingan nih cuy. Setelah dia pulang dari pengasingannya di Wina pas tahun 1910, hidupnya tiba-tiba berubah. Dia dapet warisan dari bibinya. Nah dari hasil warisan itu, kehidupan dia tuh kayak mulai membaik. Dia juga dapat kerjaan di sebuah perusahaan iklan. Pada bulan Mei tahun 1913, Hitler mutusin buat resign dari pekerjaan yang sebelumnya buat pindah ke Jerman. Ternyata dimensi lukisan-lukisan Adolf Hitler itu lebih diapresiasi di Wina. Akhirnya dia mikir, kayak kenapa nggak dari dulu gua kesini aja gitu. Gue hoki banget nih di sini. Lalu dia dapat penghasilan yang cukup tinggi. Meskipun dia cuma jadi seniman jalanan, nah bahkan penghasilannya tuh lebih banyak daripada penghasilan pegawai swasta cuy. Nah dari sinilah para anak muda pada saat itu mulai menyukai Jerman. Mulai muncul nih rasa-rasa nasionalismenya. Sampai suatu ketika Perang Dunia Pertama dimulai, dia bahkan tuh ngajuin dirinya buat jadi tentara Jerman. Walaupun dia sendiri gak punya pengalaman militer sama sekali, tapi karena di masa itu Jerman lagi butuh banyak personil, jadi dia diterima jadi personilnya cuy. Ya hoki banget gitu ya emang hidupnya. Gila. Nah begitu udah diterima, dia ditugasin buat jadi kurir informasi cuy. Ya lumayan lah, udah dapat sedikit kepercayaan, yang mana itu sebenarnya tugas yang bahaya. Lalu singkat cerita, Hitler jadi prajurit yang setia banget, berani dan tegas. Selama dia bertugas, dia juga dapat 2 penghargaan, termasuk Iron Cross First yang langka, yang mana di tahun 1918 Jerman itu berhasil dikalahin sama tentara gabungan Amerika, Inggris, dan Prancis. Ya bisa dibilang pasukan sekutu itulah. Nah lalu kekalahan ini bikin banyak banget warga Jerman yang kecewa cuy. Seperti yang kita tahu, masyarakat Jerman juga ngalamin krisis ekonomi dan jadi mudah buat dihasut sama fitnah dan propaganda. Banyak juga pemberontakan yang mulai terjadi dari kalangan komunis Jerman. Nah di zaman itu pihak militer Jerman juga ikut nyebar propaganda yang bilang bahwa mereka kalah bukan karena dikalahkan sama musuh-musuhnya, tapi karena ada pengkhianat di antara mereka. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich
Nah, ditambah lagi di bulan Juni dan Juli tahun 1919, pas pemerintah Jerman itu ngasih rakyatnya kesempatan buat bicara, mereka bilang bahwa kaum Yahudi lah otak dibalik pemberontakan komunis. Karena dia emang percaya sama hal ini, maka dengan rasa nasionalismenya yang tinggi, dia bilang orasi pada hari itu udah menangkap banyak perhatian dari publik Jerman. Banyak orang yang ngerasa bahwa orasi Adolf Hitler itu ngebakar semangat mereka, nyentuh emosi dan numbuhin rasa nasionalisme yang tinggi buat mereka. Jadi secara gak langsung dalam satu orasi aja dia udah kayak nempatin dirinya sebagai sosok panglima. Dan karena hal itu dia berhasil ngambil hati masyarakat dan pemerintah Jerman pada waktu itu, cuy. Sampai-sampai diminta sama petinggi intelijen militer pemerintah Jerman buat jadi intel. Wih, cuma satu orasi doang, cuy. Dengan gampangnya dia langsung jadi berpengaruh sekali, yang dapat banyak mengikut gitu. Gila. Oke emang dia ya. Nah, begitu dia udah dijadiin sebagai intel, dia disuruh nyusup ke dalam salah satu partai politik baru yang bernama Deutsch-Arabian Partai DAP, yang waktu itu dianggap ngebahayain pemerintah Jerman. Jadi partai DAP itu apa sih? Partai DAP itu kayak partai buruh gitulah ya. Nah, masuklah dia ke partai itu. Tapi di saat dia berada di partai buruh, dia tuh mulai kayak lupa kalau dia punya tugas sebagai intel. Karena dia tuh didengar dan menjadi bagian yang penting dari partai buruh tersebut. Sesampainya di tahun 1920, dia mutusin buat berhenti jadi intel lagi. Nah, Hitler maunya tuh jadi yang beneran dari partai DAP. Ya, DAP itu buruh ya. Dan sejak Hitler jadi bagian dari partai DAP yang awalnya cuma dengan beberapa orang, tiba-tiba punya ribuan anggota. Orang-orang yang pada percaya itu memiliki jiwa menggelora. Adolf Hitler juga di partai itu tiba-tiba pangkatnya naik cepet banget. Sampai akhirnya dia jadi pemimpin partai dan ngegantiin nama partai DAP jadi Partai Nasional Socialization, atau yang kita kenal dengan nama Nazi ya, bukan nasi kuning ya, Nazi gitu. Nah, saat udah jadi pemimpin, Hitler dapat dukungan kekuatan militer dari seseorang yang emang anti komunis. Nah, gak cuma itu, dia juga dapat bantuan keuangan dari bangsawan Jerman. Jadi Hitler itu dapat hoki bertubi-tubi gitu ya, cuy. Gila. Disitulah dia mulai lupa diri lah. Setelah partai ini dipimpin Hitler, partai ini jadi lebih kuat. Akan tetapi keberhasilan dari partai ini gak cukup buat dia. Dia gak nyadar bahwa sepinter-pinternya dia masih ada yang lebih pinter dari dia ya kan. Lalu dia ngerencanain kudeta buat ngegulingin pemerintahan pusat dalam waktu yang singkat, cuy. Nah, di tahun 1923 dia mulai ngelakuin kudeta yang dikenal dengan nama Bioheft. Ya, tapi sayangnya kudeta ini gagal gara-gara gak direncanain secara matang, cuy. Nah, para petinggi-petinggi partai Nazi itu jadi pada ditangkepin tuh, termasuk Hitler itu sendiri. Yang mana dari sinilah Adolf sama partainya itu dianggap radikal. Nah, pada bulan Februari tahun 1924 Hitler diadili dan mestinya pada saat itu dia sebagai seorang pemberontak mestinya tuh dihukum mati di tiang gantungan. Nah, tapi di hari pengadilan pemerintah pusat itu malah ngasih pers nasional sekalian internasional buat ngeliput proses pengadilannya si Hitler ini. Seperti yang kita bahas tadi, dia tuh paling jago orasi. Nah, dia nyampein gagasan dan partainya disampaikan di pengadilan itu sampai apa yang dia bilang itu kedengaran ke seluruh dunia, dan para hakim yang mimpin sidangnya itu pada simpati sama Hitler. Nah, di akhir persidangan dia cuma dihukum 5 tahun penjara, cuy. Kok bisa ya cuma sekedar orasi bisa ngeringanin hukuman? Kalau gini ya oke lah, lanjut aja deh. Nah, lalu selama di penjara Hitler nulis buku yang berjudul Mein Kampf yang berisikan ideologi Hitler dan rencananya buat masa depan Jerman. Pada bulan Maret tahun 1925 baru di penjara 9 bulan dia akhirnya dilepas. Dan pas dilepas dia langsung ngelakuin strategi politiknya. Dia berfokus kembali buat ngebangun partai Nazi lagi pakai propaganda dan pidato-pidato karismatiknya, cuy. Ya, lo bisa lihat nih pidatonya ya. Gue tampilin di sini. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sesampainya dia kembali mendapatkan dukungan masyarakat pada tahun 1928 sampai 1930, dunia dilanda krisis ekonomi yang benar-benar parah.
Nah, di saat yang sama, di sini Hitler jadi dapat momentum buat berkampanye. Dan di kampanyenya, dia nggak lagi ngebahas soal strategi ekonomi atau ngejanjiin kebijakan tertentu. Nah, yang dia cuma omongin bahwa kalau Jerman di bawah kepemimpinannya, nanti bakalan bisa balik lagi ke masa kejayaannya dan ditakutin serta disegani sama negara-negara lain. Dan orang-orang bakalan bebas dari keterpurukan gitu ya. Lalu pada pemilu September 1930 dan pada akhirnya partai itu dapat jumlah suara terbesar kedua, berarti masyarakat Jerman dulu belum sepinter warga Konoha sekarang ya cuy. Masih bisa dikecoh cuma pakai orasi Hitler ya. Oke, kita balik lagi ke topik. Kemudian pemilu 1932, partai Nazi berhasil jadi partai terbesar di parlemen. Karena ada kesempatan buat jadi salah satu politikus yang paling disegani dan terbesar di Jerman, para politikus konservatif mulai khawatir sama kebangkitan komunisme. Tapi pada saat itu mereka pada kepikiran kalau mereka masih bisa ngendaliin Hitler. Di saat yang sama, Presiden Jerman pada saat itu, Paul von Hindt, didesak buat ngangkat Hitler sebagai kanselir atau Perdana Menteri versi Jerman gitulah ya. Lalu 17 hari kemudian langsung diadakan pemungutan suara publik buat nyatuin posisi Perdana Menteri sama Presiden. Dan hasilnya 90% rakyat Jerman setuju. Dan akhirnya Hitler secara resmi jadi pemimpin mutlak bagi pemerintah Jerman. Jadi di Jerman itu meskipun ada presiden, tapi presiden itu bukan paling yang tertinggi cuy ya. Jadi yang paling tertinggi itu kanselir ya. Lalu dia berusaha buat ngebalikin kejayaan Jerman dengan cara nyerang Eropa Timur. Pada 1 September 1939 dia mulai menginvasi Polandia. Hal inilah yang jadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia Kedua dan akhirnya menewaskan sekitar 60 juta orang. Gila. Sekitar 6-8 juta adalah orang Jerman sendiri. Sebelumnya dari tahun 1938 Hitler sendiri emang udah nargetin penyerangan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka diserang, harta mereka dirampas, rumah mereka dibakar, dan pernikahan antara orang Jerman sama orang Yahudi itu dilarang. Nah, di tahun 1941 sampai 1945 Hitler juga ngebangun kamp-kamp kumuh pakai tembok yang tinggi-tinggi dilengkapi sama kawat berduri buat jaga-jaga gitu. Nah, di seluruh wilayah-wilayah Eropa yang dikuasai Nazi, tempat-tempat ini dinamain Geral, dan kamp-kamp itulah yang dipakai buat ngabisin atau musnahin orang-orang Yahudi. Dan tragedi itulah yang kita kenal dengan nama tragedi Holocaust. Nah, sampai hari ini itu tuh masih menjadi pembantaian manusia rencana yang paling mengerikan dalam sejarah. Menurut laporan, Nazi itu udah sampai ngabisin 6 juta orang Yahudi. Nah, bahkan nih cuy, 1 juta korban di antara mereka adalah anak-anak. Kalau keinget nasib bangsa Yahudi zaman dulu tuh cukup ngeri juga ya cuy. Nah, bukan cuma orang Yahudi yang udah dibantai, bahkan Hitler juga udah ngebantai 5 juta orang lainnya yang terdiri dari orang-orang Slavia, Romania, Gypsies, dan juga lawan-lawan politiknya yang berani ngalangin dia sama partainya. Setelah Perang Dunia yang udah newasin banyak banget orang-orang yang kagak bersalah dan juga pembunuhan massal terencana yang benar-benar kagak manusiawi, sekitar tahun 1945 Hitler sekali lagi ditampar dengan realita hidup bahwa walaupun dia udah sekuat itu, terkadang dia belum tentu bisa memprediksi lawan gitu. Dan tentara Uni Soviet masuk dan udah berhasil menguasain Berlin. Sampai akhirnya Hitler dan para bawahannya jadi buronan yang ternyata mereka semua bersembunyi di bawah bunker. Nah, pada tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler dan istrinya yang bernama Eva Braun mutusin buat ngakhirin hidupnya dengan cara nelen kapsul berisi sianida dan juga nembak dirinya sebelum tubuhnya dibawa keluar buat dibakar. Apakah ada yang pernah ngelihat jasadnya selain bawahannya yang disuruh buat ngebakar dirinya? Entahlah cuy. Jadi itulah alasannya kenapa banyak teori konspirasi yang bilang bahwa dia cuma sekedar ngelariin diri aja, bukan mati gitu, bukan bunuh diri. Jadi masih dipertanyakan itu antara mati atau enggak gitu. Nah, kemungkinan juga nih cuy, Hitler ini mendingan bundir aja daripada metong gara kalah sama musuhnya gitu. Daripada gue mesti kalah sama musuh gue, mending gue akhir aja hidup gue gitu. Tapi kalau kita ngomongin sejarah cuy, Hitler ini yang tadinya dari sekolah nggak lulus sampai jadi gelandangan dan jadi diktator, gimana menurut kalian? Silahkan komen.
Oke cuy, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Pak Kumis ya. Semoga cerita yang barusan gue sampein bisa nambah wawasan buat kalian. Makasih banyak buat kalian semua yang udah pada nonton sampai habis. Koreksi gue kalau ada info yang salah atau kurang lengkap bisa kalian tambahin di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kasih saran gue mau bahas siapa lagi. Skuy.